Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami kelompok 3 pada mata kuliah pembelajaran terpadu di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang modul 3, keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Ervin Kumala, Ferry Yuda Pratama, Heri Dianto, Hilda Adelia Resita, Jumini, Kunaina, Muhammad Rizal Sahidinur. Kegiatan belajar 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Apa itu keterampilan membuka pelajaran? Keterampilan membuka pelajaran merupakan keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam memulai kegiatan pembelajaran. Sedangkan keterampilan menutup pelajaran adalah keterampilan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Manfaat keterampilan membuka pelajaran. 1. Menyiapkan mental siswa memasuki kegiatan inti pembelajaran. 2. Membangkitkan motivasi dan perhatian siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 3. Memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas belajar yang akan dilakukan dan batas-batas tugas yang harus dikerjakan siswa. 4. Menyadarkan siswa akan adanya keterkaitan antara pengalaman yang sudah dimiliki dengan tema yang akan dipelajari. Manfaat keterampilan menutup pelajaran. Manfaatnya adalah 1. Memantapkan pemahaman siswa terhadap proses dan hasil belajar yang telah dilaluinya. 2. Mengetahui tingkat keberhasilan dari pelaksanaan pembelajaran terpadu. 3. Menetapkan kegiatan tindak lanjut yang harus dilakukan siswa untuk mengembangkan kompetensi yang telah dikuasainya. Berikutnya adalah komponen keterampilan membuka pelajaran. Untuk melaksanakan keterampilan membuka pelajaran dalam pembelajaran terpadu, guru perlu mempelajari dan menguasai beberapa komponen keterampilan membuka pelajaran. Yang pertama adalah menumbuhkan perhatian siswa. Perhatian atau attention merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam belajar. Dalam hal ini, guru bisa melakukannya dengan berbagai cara, di antaranya adalah variasi gaya mengajar guru. Variasi dapat dilakukan dengan mengubah suara dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Selain itu, guru juga bisa melakukan variasi dalam posisi guru atau mengoptimalkan gerak tubuh dan mimik guru. Selanjutnya adalah media pembelajaran yang tepat dan menarik. Misalnya, menggunakan gambar-gambar yang menarik dan mengundang keinginan siswa untuk bertanya. Berikutnya adalah variasi pola interaksi pembelajaran. Variasi pola interaksi pembelajaran misalnya adalah mengajar secara klasikal atau pembelajaran dengan pola kelompok kecil atau bahkan individual atau perorangan. Pola interaksi pembelajaran yang monoton dapat menurunkan perhatian para siswa. Yang kedua adalah membangkitkan motivasi siswa. Salah satu tujuan membuka pelajaran adalah membangkitkan motivasi siswa untuk mempelajari tema yang akan dibahas. Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh guru antara lain, yang pertama memperlihatkan sikap hangat dan antusias. Yang kedua, menimbulkan rasa ingin tahu atau curiosity. Misalnya dengan mengemukakan cerita atau dongeng yang menunjukkan sesuatu yang baru atau memperlihatkan gambar yang menarik serta kemudian diikuti oleh pertanyaan-pertanyaan. Yang ketiga, mengemukakan ide yang bertentangan.
Ide atau gagasan guru yang bertentangan biasanya menggugah siswa untuk bertanya atau mengajukan pendapatnya. Karena itu, guru harus kreatif mencari ide atau gagasan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari dan langsung berkaitan dengan tema yang dibahas. Yang keempat adalah memperhatikan minat siswa. Perlu diketahui, minat siswa ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti latar belakang sosial siswa, jenis kelamin, umur, dan lingkungan. Komponen berikutnya adalah memberi acuan. Memberi acuan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang suatu tema yang akan dipelajari siswa dalam pembelajaran terpadu. Yang pertama dengan mengemukakan tujuan dan batas tugas. Yang kedua, menjelaskan langkah pembelajaran. Yang ketiga, mengingatkan inti tema yang akan dipelajari. Dan yang keempat adalah mengajukan pertanyaan. Komponen yang terakhir adalah membuat kaitan. Pembelajaran terpadu menjadi lebih bermakna jika dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa terlebih dahulu, disebut dengan prior knowledge. Upaya guru untuk mengaitkan bahan pembelajaran yang sudah disampaikan dengan bahan pembelajaran yang akan disampaikan disebut apersepsi. Apersepsi berfungsi untuk mengkaitkan kepada konsep yang baru dan akan dikenal oleh siswa. Apabila konsep dalam suatu tema yang akan dijelaskan sama sekali baru, maka konsep tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu secara rinci. Berikutnya adalah komponen keterampilan menutup pelajaran. Ada dua komponen, yang pertama adalah meninjau kembali atau review. Review bertujuan untuk mengetahui sampai sejauh mana siswa menguasai bahan pembelajaran yang telah dibahas. Cara mereview dapat dilakukan dengan membuat ringkasan bahan pelajaran yang sedang atau sudah dibahas. Yang kedua adalah melakukan penilaian. Dalam melakukan penilaian, guru dapat melihat sejauh mana tingkat penguasaan siswa terhadap kompetensi yang diharapkan. Bentuk penilaian dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama, melakukan tanya jawab secara lisan. Yang kedua, meminta siswa menunjukkan kemampuannya, misalnya menunjukkan gambar yang telah dibuat. Yang ketiga, meminta siswa mengaplikasikan hasil belajar yang telah dipelajari. Yang keempat, meminta siswa berpendapat dalam diskusi atau dalam membuat rangkuman. Yang keempat adalah take home examination, misalnya dengan memberikan PR atau tugas setelah selesai sekolah. Penerapan keterampilan membuka dan menutup pelajaran dalam pembelajaran terpadu harus mengikuti prinsip-prinsip tertentu agar proses dan hasilnya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Terdapat dua prinsip. Yang pertama adalah prinsip kebermaknaan. Untuk mendapatkan kebermaknaan dalam proses membuka dan menutup pelajaran, maka diperlukan bahan ajar dan kegiatan atau pengalaman belajar yang ditetapkan harus sesuai dengan karakteristik dan perkembangan siswa. Prinsip yang kedua adalah kesinambungan dan keutuhan. Dalam hal ini, guru perlu menyusun langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang tepat dan sinambung dengan minat, pengalaman, dan kemampuan siswa, serta jelas kaitannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Kegiatan belajar 2. Keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian
keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Dalam keterampilan menjelaskan dan bertanya merupakan dua keterampilan yang penting yang harus dikuasai oleh guru dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Adapun pengertian keterampilan menjelaskan itu sendiri adalah kemampuan memberi informasi secara sistematis sehingga penerima penjelasan mempunyai gambaran yang jelas tentang informasi yang disampaikan. Semisal, hubungan antara informasi baru dengan informasi yang sudah diketahui, hubungan antara teori dan praktek, dan hubungan antara sebab akibat. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan menjelaskan harus berpengaruh secara langsung terhadap pemahaman siswa akan tema yang dipelajari. Dengan demikian, seorang guru harus menguasai dengan baik keterampilan memberi penjelasan. Adapun keterampilan bertanya memiliki pengertian kegiatan yang berkaitan dengan usaha guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran terpadu, kegiatan bertanya ini perlu lebih sering dimunculkan untuk merangsang kegiatan siswa berkadar aktivitas tinggi. Pertanyaan yang diajukan guru akan berpengaruh terhadap jawaban siswa. Pertanyaan yang diajukan dengan penuh kehangatan dan rasa simpati akan mendapatkan respon yang berbeda dibanding pertanyaan yang diajukan secara dingin dan sikap tak acuh. Itulah tadi penjelasan tentang pengertian keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Kedua keterampilan tersebut apabila dilakukan dengan baik dan sesuai dengan prosedur pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap kualitas proses dan hasil pembelajaran terpadu. Selanjutnya, saya akan menerangkan manfaat keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Dalam keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu akan bermanfaat bagi guru dalam mengarahkan siswa sesuai dengan karakteristik siswa tersebut. Adapun manfaat keterampilan menjelaskan di antaranya membantu siswa memahami berbagai konsep dari konsep yang sedang dipelajari. Meningkatkan keterlibatan siswa dalam memecahkan masalah dan berpikir sistematis dan terintegrasi. Memperkirakan tingkat pemahaman siswa, meningkatkan efektivitas pembicaraan di kelas, membantu siswa menggali pengetahuan dari berbagai sumber, mengetahui kekurangan berbagai sumber belajar yang diperlukan. Selanjutnya, menggunakan waktu lebih efektif dan efisien. Dalam keterampilan bertanya juga memiliki beberapa manfaat, di antaranya mengarahkan siswa supaya lebih aktif, meningkatkan kegiatan belajar siswa yang lebih bervariasi dan bermakna, mendorong siswa sebagai sumber informasi, memupuk kebiasaan siswa untuk bertanya, meningkatkan kelebihan siswa, menumbuhkan keberanian siswa, dan menguji kepahaman siswa. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang pengertian dan manfaat keterampilan menjelaskan dan bertanya dalam pembelajaran terpadu. Baik, selanjutnya tentang komponen-komponen keterampilan menjelaskan. Selain guru harus memiliki kemampuan merencanakan isi tema, guru juga harus mempunyai kemampuan menyajikan penjelasan dengan baik. Berikut adalah komponen-komponennya. Yang pertama adalah kejelasan. Komponen ini berkaitan dengan bagaimana guru menyampaikan informasi kepada siswa yang dipelajari dengan jelas. Yang kedua, penggunaan contoh dan ilustrasi. Hal ini akan membuat siswa lebih tertarik dan mudah memahami materi yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, pemberian tekanan bisa dilakukan dengan mengucapkan butir penting dengan disertai mimik muka
dan gerakan anggota badan. Yang keempat adalah umpan balik. Pada saat memberikan penjelasan, guru hendaknya meluangkan waktu untuk senantiasa mengecek pemahaman siswa. Misalnya, dengan memberikan pertanyaan mengenai apa yang dijelaskan kepada siswa. Komponen-komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, pengungkapan pertanyaan yang jelas dan singkat. Yang kedua, yaitu pemberian acuan. Hal ini diharapkan siswa akan mengolah informasi yang telah diberikan untuk menjawab pertanyaan guru. Yang ketiga, pemusatan. Dengan kata lain, pertanyaan yang lingkupnya sempit atau tidak terlalu luas menuntun pemusatan perhatian siswa pada hal yang bersifat khusus yang perlu diperdalam. Yang keempat, pemindahan giliran dan penyebaran pertanyaan. Agar tujuannya penyebaran pertanyaan tercapai, hendaknya guru menyebarkan pertanyaan secara acak, sehingga semua siswa siap untuk mendapat giliran menjawab pertanyaan. Yang kelima, pemberian waktu berpikir. Sebaiknya, guru menunggu beberapa saat sebelum meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Yang keenam, yang terakhir, pemberian tuntunan. Tuntunan tersebut dapat diberikan dengan mengungkap kembali pertanyaan menggunakan cara lain yang lebih mudah dan sederhana sehingga dapat dipahami siswa. Juga bisa dengan mengajukan pertanyaan lain yang lebih sederhana yang dapat menuntun siswa menemukan jawabannya. Kegiatan belajar 3. Keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu serta manfaat keterampilan memberi penguatan dan variasi dalam pembelajaran terpadu. Penguatan atau reinforcement merupakan suatu respon yang diberikan guru terhadap perilaku atau perubahan siswa yang dianggap positif dan menyebabkan kemungkinan berulangnya kembali perilaku tersebut. Misalnya, kita memberi pujian, hadiah, dan tanda penghargaan itu merupakan contoh penguatan yang dapat menjadikan seseorang menjadi senang. Kemudian yang kedua yaitu variasi atau variation, merupakan berubahnya keadaan yang bisa menyebabkan keadaan tersebut tidak monoton dan membosankan. Penguatan bervariasi ini dalam pelaksanaannya dikaitkan dengan penggunaan keterampilan lainnya seperti membuka dan menutup pelajaran, menjelaskan, bertanya, dan variasi dalam memberi penguatan. Manfaat memberi penguatan dalam pembelajaran terpadu diantaranya yang pertama, membangkitkan dan memelihara perhatian dan motivasi belajar siswa terhadap tema-tema yang disajikan dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemudahan kepada siswa untuk mempelajari isi tema yang dipelajari dan dianggap memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ketiga, mengontrol dan memodifikasi tingkah laku siswa serta mendorong munculnya tingkah laku yang positif. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri siswa akan kemampuan yang dimilikinya dan keberanian mengungkapkan pendapat sendiri. Yang kelima, memelihara iklim kelas atau classroom climate yang kondusif. Manfaat keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran terpadu diantaranya yaitu untuk 1. Menumbuhkan dan meningkatkan motivasi dan perhatian siswa atau attention terhadap tema pembelajaran yang dibahas dan keterkaitan di dalam yang ada dalam tema tersebut. Kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan rasa ingin tahu tentang sesuatu yang baru dalam satu tema yang dipelajarinya.
Ketiga, memupuk perilaku positif siswa terhadap guru yang telah melakukan proses pembelajaran dengan lebih hidup dan bervariasi. Keempat, menghindarkan siswa dari proses pembelajaran yang membosankan dan monoton. Kelima, meningkatkan kadar keaktifan dan keterlibatan siswa dalam berbagai pengalaman pembelajaran yang menarik dan terarah. Keenam, melayani karakteristik siswa dan gaya belajarnya atau learning style yang beraneka ragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan komponen pada keterampilan memberi penguat. Penguat dibagi menjadi dua, penguat verbal dan penguat nonverbal. Penguat verbal merupakan penguat yang paling sederhana digunakan dalam pembelajaran terpadu. Dikatakan sederhana karena hanya menggunakan kata-kata atau kalimat saja. Penguat nonverbal merupakan pelaksanaan pembelajaran terpadu bias ditunjukkan dengan cara-cara seperti raut wajah atau mimik muka, gerak atau isyarat badan, gestural respons, gerak mendekati siswa, prompting respons, sentuhan, kontak respons, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda, token respons. Penguat berfungsi secara efektif dan memperlancar pencapaian kompetensi, maka hendaknya memperhatikan 6 prinsip, yakni 1. Pemberian penguat harus disertai sikap kehangatan dan keantusiasan dari guru. 2. Penguat yang diberikan harus bermakna bagi siswa. 3. Penguat yang diberikan harus menghindari segala jenis respon negatif seperti kata-kata kasar. 4. Penguat yang diberikan harus memiliki sasaran yang jelas. 5. Penguat diberikan dengan segera setelah siswa menunjukkan respon. 6. Penguat yang diberikan harus bervariasi. Komponen keterampilan mengadakan variasi itu ada 3. Yang pertama adalah gaya mengajar, yang kedua adalah variasi dalam pola interaksi pembelajaran, kemudian yang ketiga adalah variasi dalam penggunaan media. Nanti akan kami jelaskan ada beberapa yang diperhatikan dalam gaya mengajar, kemudian yang kedua dan ketiga itu ada yang diperhatikan. Pada komponen gaya mengajar ini yang diperhatikan ada yang pertama menggunakan variasi suara, penggunaan variasi suara, yang B variasi dengan pemusatan perhatian, kemudian variasi dengan kesenyapan, kemudian variasi dengan kontak pandang, variasi dengan gerakan badan dan mimik, variasi dengan perubahan posisi guru. Yang pertama, penggunaan variasi suara itu kemampuan guru dalam mengatur tinggi rendahnya nada dan meniru suara. Contoh, dapat menirukan suara burung. Itu sangat diperhatikan untuk pemusatan dan pemahaman dan pemerhatian pada anak. Kemudian variasi dengan pemusatan perhatian, kemampuan guru dalam menggunakan ungkapan divariasi dengan isyarat-isyarat tertentu. Contoh, coba dengarkan suara ini. Kemudian variasi dengan kesenyapan, cara guru dalam menarik perhatian siswa dari kondisi gaduh menjadikan kelas tenang. Contoh, guru memberikan pertanyaan untuk memancing daya pikir siswa setelah siswa diam sejenak. Selanjutnya, variasi dengan kontak pandang, perhatian guru terhadap siswa dengan memandang dengan penuh perhatian saat siswa berbicara maupun diam. Selanjutnya, variasi dengan gerakan badan dan mimik. Kemampuan guru dalam bergerak disertai mimik muka yang penuh ekspresi. Contoh, tersenyum mendengarkan cerita anak dan mengangguk wujud bahwa guru paham yang dimaksud. Kemudian variasi dengan perubahan posisi guru. Perubahan posisi guru untuk menjadi pusat perhatian siswa supaya apa yang disampaikan masuk dalam pemahaman siswa. Contoh, kadang guru mendekati siswa yang kurang paham, kemudian dijelaskan apa yang salah dan dijelaskan kebenarannya. Komponen yang kedua yaitu variasi dalam pola interaksi pembelajaran. Yang pertama,
pola interaksi satu arah. Ini guru menjelaskan atau model ceramah materi yang cukup sulit, perlu adanya penjelasan supaya pemahaman tidak keliru. Siswa hanya memperhatikan dan mendengarkan. Yang kedua, pola interaksi dua arah. Sudah ada interaksi antar siswa dan guru, siswa meningkatkan aktivitasnya, tidak hanya menyimak tapi sudah mampu mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, pola interaksi banyak arah. Pola ini sudah tidak hanya interaksi antar siswa dan guru, melainkan sudah bertambah interaksi antar siswa. Peran guru di sini sebagai fasilitator. Pola ini juga bisa dilakukan dengan dalam bentuk diskusi kelas. Komponen yang ketiga yaitu variasi dalam penggunaan media. Media tidak hanya membantu guru dalam menyampaikan materi, tapi media termasuk salah satu komponen dalam menciptakan situasi belajar yang diharapkan serta dapat meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran yang konkret. Ada media visual, ada media audio, dan ada media audiovisual. Media visual ini cirinya hanya dapat dilihat. Kemudian media audio mengandung pesan dalam bentuk audio atau suara. Kemudian media audiovisual ini kombinasi antara media pandang dan media dengar atau media visual dan media audio. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.